Shalom Sobat Rema sekalian. Tema Rema malam hari ini adalah merendahkan diri ketika orang lain meninggikan kita. Kita akan membaca dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 4 dan 5. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Bagi orang Yahudi, membasuh kaki orang lain merupakan pekerjaan yang sangat hina, sehingga orang Yahudi tidak akan mau untuk membasuh kaki orang Yahudi lain. Pekerjaan membasuh kaki ini hanya dilakukan oleh para budak saja. Tuhan Yesus melakukan pembasuhan kaki para muridnya ketika perjamuan makan terakhir dengan para muridnya. Suatu tindakan yang sangat bertentangan dengan kebiasaan pada waktu itu. Mengapa Tuhan Yesus melakukan hal ini? Saudara sekalian, kalau kita mundur beberapa pasal sebelumnya, Tuhan Yesus melakukan mujizat membangkitkan Lazarus yang telah mati selama 4 hari. Peristiwa ini membuat Yesus menjadi sangat terkenal. Banyak orang yang mencari dan ingin melihat Yesus. Bahkan, ketika Yesus masuk ke Yerusalem, Injil Matius mencatat orang banyak yang sangat besar jumlahnya menyambut Yesus. Dalam pikiran murid-murid Yesus, Yesus sebentar lagi pasti akan menjadi pemimpin di Israel. Ibarat pemilu, salah satu calon telah unggul jauh dalam hitung cepat. Maka yang dibicarakan oleh pendukung calon tersebut, siapa yang akan jadi menteri, siapa yang akan menduduki posisi penting lainnya. Murid-murid Tuhan Yesus pun sama. Dalam Lukas 22 ayat 24, dicatat murid-murid Tuhan Yesus bertengkar, siapa yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Dalam situasi ini, Yesus memutarbalikan pikiran para murid. Pada perjamuan itu, Yesus tidak bagi-bagi kekuasaan atau memilih siapa yang paling besar. Tapi yang Yesus lakukan adalah membasuh kaki murid-muridnya sebagai tanda merendahkan diri. Kemudian Yesus memerintahkan para muridnya untuk meneladani Yesus dengan merendahkan diri. Saudara sekalian, nama besar, kekayaan, kuasa seringkali membuat seseorang menjadi sombong dan lupa diri. Pada waktu susah atau hidup biasa-biasa saja, seorang mungkin ramah, bersedia membantu orang lain, mau bergaul dengan siapa saja. Tetapi ketika sudah kaya dan berkuasa, menjadi sombong, memilih-milih orang dalam bergaul yang dianggap selevel dan sebagainya. Tuhan Yesus tidak menjadi sombong karena menjadi semakin terkenal. Sebaliknya, yang Yesus lakukan adalah tetap rendah hati. Dalam Filipi 2 ayat 8-11, Rasul Paulus menuliskan, "Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa." Yesus ditinggikan justru karena dia merendahkan diri. Marilah kita meneladani sikap Yesus yang tetap rendah hati walaupun dipuji dan disanjung oleh banyak orang. Kita tidak menjadi sombong karena kuasa atau kekayaan yang kita miliki. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, seringkali keinginan yang ada dalam diri kami adalah kami ingin dianggap lebih penting, lebih hebat dari orang lain. Kami menjadi orang yang sombong, bahkan sombong rohani, dengan menganggap orang lain tidak melayani Tuhan sehebat dan sebaik yang kami lakukan. Tapi melihat kepada Yesus, kami menyadari semakin hebat seseorang, justru harus semakin rendah hati. Tuhan Yesus, tolong agar kami dapat meneladani Engkau tiap-tiap hari untuk mengasihi dan melayani orang lain dengan hati yang murni. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Sobat Rema sekalian, selamat beristirahat.